Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah alat untuk mengecek tegangan maksimal elko dari alat-alat atau barang-barang bekas yang seperti ini, guys. Nah, ini bisa untuk mengecek tegangan maksimal elko yang kalian punya. Ini sangat berguna apalagi untuk kalian yang biasanya sering merakit power amplifier yang besar-besar, itu kalian butuh untuk alat seperti ini ya. Alatnya itu bahannya itu hanya seperti ini. Sekarang kita coba ke pembuatannya. Oke guys, untuk langkah yang pertama kalian siapkan 4 buah dioda IN4007 1 ampere. Dan sekarang kita rangkai secara bridge ya. Kalian perhatikan untuk bagian kutub diodanya yang ada gelang putihnya itu adalah katoda atau output positifnya, dan yang polos adalah anoda atau output negatifnya. Nah, untuk perangkaiannya dioda yang kedua ini kalian pasangkan katodanya dengan dioda yang pertama ya. Ini katoda dari dioda yang kedua, ada gelang putihnya tapi agak lusuh ya guys. Nah, lalu selanjutnya kalian siapkan juga dioda yang ketiga, gelang putihnya atau yang kutub katodanya kalian pasangkan ke anoda dioda yang kedua seperti ini. Ini nanti untuk input AC-nya, yang untuk bagian katoda dioda yang ketiga ini. Nah, lalu untuk dioda yang keempat itu bagian katodanya kalian pasangkan ke bagian anoda dioda yang pertama, dan untuk kedua anoda dari dioda ketiga dan keempat ini kalian pasangkan jadikan satu ya. Nah, ini untuk output negatifnya nanti guys. Nah, untuk rangkaiannya itu sudah jadi rangkaian dioda bridge-nya, dan di sini saya akan jelaskan dulu untuk rangkaian dioda ini ya. Nah, oke guys, di sini ada 4 buah kutub ya. Ini adalah untuk positif, ini negatif, dan sisanya itu adalah input AC-nya ya. Nah, selanjutnya kalian siapkan satu buah kapasitor 165J 400 volt. Kalau tidak ada kalian bisa pakai 104J ya. Dan sekarang langsung kita rakit. Tapi harus 400 volt guys. Jangan kalian pakai 104J yang 100 volt. Kalian harus pakai yang 400 volt ya. Nah, lalu kita pasangkan untuk rangkaian dioda bridge-nya tadi. Bagian input AC-nya itu kalian pasangkan ke salah satu kaki kapasitornya. Untuk pemasangan ke kaki kapasitor kalian bisa pasang di sebelahnya, itu tidak masalah karena kapasitornya itu tidak berpolaritas ya. Nah, selanjutnya kalian siapkan lagi satu buah kapasitor biru 103 1 kV, dan kita pasangkan untuk di bagian output dari diodanya ya. Dipasangkan di bagian katoda dan anodanya. Nah, ini terbolak-balik itu juga tidak masalah kapasitor yang biru ini karena juga tidak berpolaritas. Nah, ini adalah untuk output negatifnya. Nah, seperti ini saja guys. Nah, untuk langkah selanjutnya kalian siapkan satu buah resistor 2,7 kilo ohm 2 watt. Nah, di sini saya tidak ada, jadi saya pakai yang 5,6 kilo ohm di seri dengan 3,3 kilo ohm. Jadi nanti sekitar 2,3 kilo ohm ya. Jadi ada toleransi sekitar 400 ohm ya. Jadi kalau kalian usahakan pakai 2,7 kilo ohm saja ya, supaya mengikuti skema. Nah, oke, selanjutnya kita pasangkan untuk resistornya ini di bagian output positifnya atau di bagian katoda dari diodanya. Nah, di sini ini nanti sebagai tahanan output positifnya ya. Nah, oke, ini sudah jadi. Sekarang kita langsung ke bagian perkabelannya guys. Nah, untuk perkabelannya di sini kabel warna hijau ini saya pasangkan di kutub negatifnya atau di bagian anoda dari diodanya, dan untuk kutub positifnya saya pakai kabel warna merah dipasangkan di bagian resistornya ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita langsung ke bagian input AC-nya. Nah, ini adalah input 220 voltnya. Kita pasangkan satu kabelnya itu di bagian kapasitor dan satunya lagi di bagian input AC dari diodanya ya. Nah, kalau pemasangan input AC-nya ini tidak masalah jika terbalik ya, karena ini juga tidak berpolaritas, harusnya bolak-balik.
Nah, ini sudah jadi untuk alat yang kita buat pada video kali ini guys ya. Ini sangat simple seperti ini, tapi alat ini sangat-sangat bermanfaat pastinya. Sekarang langsung kita coba untuk alat yang kita buat pada video kali ini. Nah, langsung kita coba saja alatnya. Di sini kalian siapkan satu buah avometer. Nah, lalu kalian siapkan juga satu buah ini guys, probe yang jack banannya. Untuk ujungnya kalian pakai jepit buaya ya, supaya lebih memudahkan nanti. Nah, untuk yang positif pasangkan ke probe positif, yang negatif kita pasangkan ke probe negatif seperti ini. Jika kalian ada voltmeter DC yang 500 volt, kalian bisa pakai itu guys, biar lebih simple dan lebih compact ya. Nah, lalu ring switchnya kalian atur ke 600 volt dan kita pasangkan selanjutnya. Ya, ini untuk sumber 220 volt, kita pasangkan 220 voltnya. Dan outputnya itu bisa kalian lihat 350 volt DC ya. Jadi ini tegangannya tinggi guys. Meskipun DC tinggi dan ini menyetrum, jadi jangan kalian coba-coba pegang. Nah, oke, sekarang kita coba untuk mengecek elko. Ini dia untuk elko-nya, saya pakai elko 25 volt 220 mikro. Karena mikronya atau kapasitansinya kecil, jadi ini langsung ke tegangan maksimalnya. Jika kapasitansinya besar, itu akan sedikit demi sedikit naiknya guys. Jadi nanti kita coba saja ya. Nah, oke, kita pasangkan yang positif ke positif, negatif ke negatif. Dan kalian cabut dulu bagian stekernya, jangan langsung kalian pasang. Bisa meledak juga guys untuk elko-nya kalau kalian langsung pasang. Nah, kita coba. Dan langsung ke tegangan maksimalnya yaitu 40 volt DC. Dan ternyata elko 25 volt ini bisa disuplai 40 volt. Ternyata ya, sangat bagus ternyata untuk elko ini. Nah, jika kita buka maka dia akan berkurang sendiri ya untuk tegangannya, karena juga kapasitansinya atau isinya itu nanti akan berkurang. Nah, oke guys, sekarang kita coba untuk elko yang lebih besar. Di sini saya pakai 35 volt 4700 mikrofarad. Jika mikronya atau kapasitansinya besar itu maka akan lebih lambat naiknya ke tegangan maksimalnya. Sekarang kita pasang saja ya. Yang merah ini positif ke bagian elko yang polos, yang negatif ke bagian elko yang ada garis putihnya. Oke, kita langsung colokkan saja, kita lihat. Nah, dia akan berjalan sedikit demi sedikit sampai tegangan maksimal elko-nya. Jika sudah tegangan maksimal maka angkanya itu akan berhenti. Kita coba lihat dulu, kita tunggu ya. Ini lebih dari 35 volt ternyata ya. Nah, ternyata elko ini mampu disuplai sekitar 52 volt ya, 54 volt. Lebih tinggi daripada elko yang tertera, daripada tegangan yang tertera. Ternyata elko ini sangat bagus guys dan bisa disuplai lebih dari tegangan yang tertera. Jadi alat ini sangat bagus, apalagi untuk kalian yang sering rakit sound system itu sangat bagus ya. Jadi kalian bisa mengetahui elko kalian mampu disuplai berapa volt. Kita coba sekarang ke LED, apakah bisa juga guys. Ini adalah sebuah auto volt ya, jadi kita coba. Sebenarnya kalau pakai LED itu tidak usah kalian buka juga untuk stekernya, tapi tadi juga saya buka karena membuka pas tadi ngecek elko. Kita coba pasang lagi dan langsung hidup. Sebenarnya ini lampunya RGB ya, tapi tidak berkedip ya kalau pakai ini, entah kenapa ya. Nah, itu aja untuk tegangannya naik turun karena juga RGB, tegangan masing-masing warnanya itu beda ya. Nah, oke, sampai di sini saja guys video kita kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu, dan buat kalian yang belum like, di like dulu. Dan semoga video ini bermanfaat ya, karena saya juga insya Allah akan sering-sering upload video bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.